Oke, kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai cerita seseorang yang tentunya bukan yang dialami saya sendiri ya. Dan hal horor ini dialami sama salah satu teman saya di grup lain. Dia memberikan pengalaman horornya itu pada hari kapan ya? Pokoknya malam Jumat sih. Jadi dia itu atau teman saya itu waktu kecil tinggal di daerah kota yang mana rumahnya itu dekat mall. Mallnya ini dulunya itu tempat yang dikenal cukup angker ya. Bahkan waktu setelah tempat itu jadi mall atau dibangun jadi mall, terkadang memakan korban. Kemudian di daerah sekitar itu tuh kan ada sebuah gang ya, dimana rumah dia itu ada di salah satu gang yang dekat mall tersebut, dimana gang itu suasananya cukup ramai ya, cukup asik, malah asik banget lah. Malam pun masih suka ramai gitu, kayak ada bapak-bapak nongkrong dan lain sebagainya. Pada satu hari dimana dia itu masih usia kecil ya, dimana sering main lah kelayaban atau apa, mungkin masih suka main-main sama teman-temannya. Cuman pas kejadian ini tuh dia lagi main sama teman. Nah, sementara bapaknya itu, orang tuanya sama yang lain gitu, sama orang tua lainnya lagi ngobrol yang cukup jauh dari tempat main dia. Jadi sebelumnya itu udah dikasih tahu ya kalau misalkan tempat mainnya itu terkenal cukup angker dan bahkan suka menampakkan sosok hitam. Tapi ada beberapa orang yang mengatakan kalau sosok hitam itu tuh nggak ada, dan maka dari itu dia dan teman-temannya yang masih bocah lah ya, masih bocil, nggak ada kepikiran tuh buat ada hantu atau apalah, yang penting mau main lah kan ya. Tepat jam 9 malam mereka tuh main petak umpet. Gila ya, malam-malam beranian banget main petak umpet. Nah setelah itu salah satu dari temannya itu pulang, dan dia sama teman satunya lagi, jadi ada kurang lebih 3 orang lah ya disebutin ya. Jadi 3 orang ini lagi main petak umpet, dianya masih main, yang satunya pulang, dan teman yang satunya lagi ya main sama dia gitu. Nah kan kalau petak umpet itu ada giliran jaga, ada yang giliran sembunyi ya. Pas giliran dianya jaga atau bagian mencari itu, buat nyari temennya itu yang bersembunyi, dia itu lihat rumah di sebelahnya, di gerbangnya itu ada sosok hitam pekat. Tubuhnya tuh nggak tinggi, jadi masih sepantaran sama dia lah, lebih kayak anak kecil. Nah di gerbang itu si sosok hitam itu ngelambain tangan gitu ke dia, yang kayak seolah-olah manggil kesini gitu. Terus kan teman saya tuh berpikiran kalau itu tuh temannya tadi yang pulang kali ya, atau temannya yang ngumpet. Udah tanpa pikir panjang dia tuh jalan pelan ke rumah itu dan nyamperin si sosok itu berada. Pas dia lagi nyamperin rumah itu, tiba-tiba di belakang dia tuh ada yang nepuk, dan ternyata itu adalah temannya, dan malah bilang, bukannya nyari saya malah di sini, kata temannya. Nah sementara itu teman saya itu kaget dan langsung jawab, loh bukannya yang di depan itu kamu, sambil nunjuk di mana sosok hitam yang dilihat oleh dia itu berada. Kemudian temannya pun bertanya, yang mana? Kemudian teman saya pun
menjawab lagi, itu masa kamu gak lihat kan? Sambil tetap nunjukin. Dan ternyata si teman saya itu bisa ngelihat juga, ngelihat anak kecil atau sosok hitam yang ada di depan gerbang. Nah mereka pun masih berpikiran kalau itu tuh temannya yang izin pulang duluan itu ya. Soalnya si sosok hitam pekat itu yang di depan gerbang itu tepat banget di depan gerbang rumah temennya yang izin pulang itu. Dan akhirnya mereka pun jalan ke sana ya berdua, nyamperin gitu, ngedeketin sosok hitamnya. Dan setelah jarak sekitar 3 meter dari sosok hitam itu, mereka berdua tiba-tiba dipanggil sama bapak-bapak yang lagi ngumpul gitu ya. Dan diteriakin, "Hei kemana? Udah malam, ntar diculik hantu." Dan mereka pun ngejauh barengan. Ini ada A ini anggap aja si temennya yang izin pulang. Dan tiba-tiba pas mereka lihat ke gerbangnya, gerbangnya malah tertutup dan gak ada siapa-siapa gitu. Setelah nengok sebentar, malah hilang itu si sosoknya tuh. Dan gak lama kemudian pas mereka balik lagi, sosok hitam itu tiba-tiba nongol dari tembok. Yang awalnya dari gerbang hilang, tiba-tiba muncul dari tembok. Dan setelah mereka ngelihat sosok hitam yang nongol dari tembok itu, mereka langsung lari ketakutan dan nyamperin bapak-bapak yang lagi ngumpul. Dan otomatis bapak-bapak itu pasti bertanya-tanya kan, kenapa malam-malam lari-lari gitu kan, ngapain gitu. Dan akhirnya bener ditanya kayak gitu, dan mereka pun jawab, ada yang manggil, orangnya hitam, tingginya masih sepantaran sama kita, tapi mukanya nggak kelihatan sama sekali. Jadi si sosok yang di tembok itu, dia kayak anak kecil, cuma wajahnya rata. Ngeri banget sih. Dan setelah hari itu teman saya pun jadi nggak pernah lagi tuh main petak umpet atau main-main lagi di malam hari lah ya. Mungkin kapok juga udah diliatin langsung sama sosok hitam. Dan kalaupun keluar malam, lebih sering bareng sama orang tuanya gitu, atau enggak ngumpul sama bapak-bapak di tongkrongan itu. Lebih sering ngabisin snack atau minum atau apalah, bukan minum yang alkohol ya tentunya. Paling minum teh atau minum Coca-Cola lah ya. Dan ternyata kalau kata orang tua di sana tuh, kalau sosok hitam dan wajahnya rata itu emang apa ya, biasa muncul gitu. Dan munculnya itu lebih sering ke anak-anak gitu. Dan bahkan wujudnya itu kadang berupa monyet dan juga kadang berupa anak-anak yang hitam pekat. Dan itu pun informasinya nggak cuma sekali dua kali, tapi emang udah udah banyak kasus lah, udah kayak hal biasa kayak gitu tuh di daerah dia. Dan paling segitu aja untuk cerita kali ini. Kurang lebih seperti itu sih yang dia ceritain. Dan kalau misalkan kita coba dimasukin ke hal yang logis, anak kecil bisa aja halu ya. Yang paling gampang sih ini kalau dilogisin halusinasi aja. Dan kebetulan 2 orang ya, mungkin 2 orangnya halu. Dan kalau misalkan selain halu apalagi ya, mungkin hitam pekat, mungkin suatu tempat yang gak terkena cahaya yang mungkin menyerupai orang ya, mungkin dulu ya. Oke, paling itu aja untuk cerita kali ini, dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita horor atau halo selanjutnya. Bye bye.